kan untuk pengembangan sekolah unggul. Jadi seorang manajer harus tahu itu bagaimana memimpin suatu institusi, ada sikap yang harus dikembangkan, juga harus ada prakteknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sahabat MAP, selamat siang. Ya, kita berjumpa lagi di podcast MAP pada hari ini. Kemudian pada podcast hari ini tidak kalah menarik karena kita kedatangan tamu, yaitu dosen dari MAP ini sendiri sudah sangat terkenal. Selain seniornya, juga Prof ini terkenal di buku-bukunya, yaitu buku Inovasi Pengelolaan Pendidikan, yaitu Profesor Dr. Rambat Nur Sasongko, MPD. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Iya, alhamdulillah. Kita di sini akan membincang tentang seputar mata kuliah Inovasi Pengelolaan Pendidikan pada saat ini. Nah, Prof, mau tanya-tanya ini, Prof, ya, tentang inovasi pengelolaan pendidikan. Ini ini ada dua ya, Prof, secara konsep maupun secara praktik ini, Prof. Mungkin bisa Prof jelaskan sedikit bagaimana secara konsep maupun praktik inovasi pengelolaan pendidikan ini. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang untuk kawan-kawan semua yang ada di udara. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa lewat podcast MAP FKIP Universitas Bengkulu. Pada hari ini saya ditanya tentang mata kuliah Inovasi Pengelolaan Pendidikan. Betul. Jadi di program studi Magister Administrasi Pendidikan FKIP Universitas Bengkulu itu ada mata kuliah. Mata kuliah ini sifatnya wajib, yakni mata kuliah Inovasi Pengelolaan Pendidikan. Itu bebannya 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa FKIP, mahasiswa Administrasi Pendidikan FKIP Universitas Bengkulu. Mata kuliah ini tujuannya untuk mencapai visi dari program studi Magister Administrasi Pendidikan. Visi program studi Magister Administrasi Pendidikan itu menjadi mahasiswa atau menjadi manajer pendidikan inovatif tahun 2026. Oleh karena itu, dalam rangka mencapai visi menjadi manajer pendidikan inovatif ini, maka mahasiswa diwajibkan untuk menempuh mata kuliah Inovasi Pengelolaan Pendidikan. Menarik sekali ya, Prof. Ya. Ini Prof, tadi kan berbincang tentang visi ya, tentang manajer pendidikan. Inovatif. Ya, inovatif. Nah, bagaimana sih untuk kita ini supaya dapat melakukan sebagai manajer inovatif di dalam dunia pendidikan ini sendiri? Ya, jadi betul untuk mencapai visi dari program studi Magister Administrasi Pendidikan ini, mahasiswa menempuh mata kuliah Inovasi Pengelolaan Pendidikan. Untuk menjadi manajer pendidikan yang inovatif, maka dibekali seperangkat pemahaman, pengetahuan, sikap, kemudian keterampilan yang dalam hal ini diarahkan supaya manajer pendidikan ini mampu mengelola pendidikan secara inovatif. Ada beberapa indikator bahwa mahasiswa itu dapat menjadi manajer pendidikan inovatif, antara lain yang bersangkutan itu nanti dibekali dengan seperangkat pengetahuan, kemudian juga dibekali dengan bagaimana dia harus bersikap menjadi manajer atau pemimpin ataupun administrator yang inovatif. Kemudian juga ada prakteknya. Jadi selain pengetahuan, ada sikap yang harus dikembangkan, juga harus ada prakteknya. Bagaimana dia menjadi pemimpin, memimpin suatu rapat, memimpin suatu organisasi, memimpin suatu sumber daya manusia yang ada di lembaga itu.
bagaimana menggerakkan mereka itu supaya ada pembaharuan di dalam pengetahuan, pembaharuan di dalam sikap, pembaharuan di dalam bagaimana dia itu terampil memimpin, menggerakkan orang-orang sehingga betul-betul baru, betul-betul inovatif yang sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi gitu, Pak Willy. Oke. Ya. Menarik kali ya, Bro, Ya. tentang bagaimana kita menciptakan sesuatu yang baru ya, yang kreatif gitu. Nah, menurut Prof yang ada di pendidikan saat ini, pengelolaan pendidikan sekarang ini bagaimana? Ya. Oh ya. Kalau kita amati, kita analisis beberapa pemahaman yang berkaitan dengan sifat keinovatifan yang ada di seputar kita, itu terdapat beberapa pemimpin ya yang ada di institusi pendidikan itu kurang memiliki sifat-sifat inovatif, kecenderungannya itu instruktif, hanya mau menerima apa yang dituntutkan oleh atasan yang bersangkutan, melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya hanya menurut saja, ingin cari amannya saja. Ingin cari amannya saja itu maksudnya ya dari tahun ke tahun yang dilakukan itu saja. Oh, Tidak ada perubahan, perubahan ya. tidak ada pembaruan. Dan ketika dituntut apa yang dihasilkan sesuatu yang sifatnya baru gitu, maka kurang mampu menunjukkan itu. Oleh karena itu, ketika yang bersangkutan itu dibekali dengan mata kuliah inovasi pengelolaan pendidikan, maka nanti calon manajer kita itu diharapkan inovatif. Nanti pas waktu terjun menjadi kepala sekolah, pas ditugaskan menjadi kepala dinas pendidikan, yang bersangkutan memiliki visi menjadi manajer pendidikan inovatif, bagaimana mengubah institusi itu bukan cuma hanya itu saja, tapi ada pembaharuan. Untuk pembaharuan itu memang dituntut suatu tantangan itu harus baru, mengalami suatu perubahan yang sifatnya baru, tidak itu saja, tetapi baru. Kadang-kadang ketika kita menjadi pemimpin tuh anak buah nggak mau diajak untuk yang baru karena itu menghadapi suatu situasi yang sifatnya baru, tentu saja banyak hambatan atau tantangan. Orang yang berani mengambil keputusan hambatan atau tantangan atau masalah itu, itulah yang dituntut itu. Di dalam suatu organisasi modern, perusahaan yang sangat maju itu, memang harus dihadapkan kepada suatu tantangan yang sifatnya baru. Tentu saja ada masalah. Oh iya. Ya, nah, itu seninya. Bagaimana pemimpin itu membuat masalah, tantangan baru menjadi suatu perubahan yang sifatnya menguntungkan bagi organisasi. Oh, bagus itu ya, Prof. Ya. Jadi salah satu yang perlu dibenahi tadi ya, Prof. Jadi kita bisa mengikuti mata kuliah yang ada di MAP ya. Di situ dijelaskan nantinya tentang pemimpin-pemimpin, bagaimana kita menjadi manajer yang baik salah satunya. Nah, mungkin ada yang perlu dibenahi lagi selain ada masalah untuk menghadapi suatu tantangan dan lain-lainnya. Mungkin ada Prof yang ingin ditambahkan lagi untuk membenahi bagaimana kita menjadi seorang pemimpin manajer. Ya, jadi ketika saudara-saudara semua itu nanti momennya masuk di program studi magister administrasi pendidikan SKI Penas Bengkulu, nanti ketika perkuliahan itu dibekali juga itu dengan sebuah buku, itu ada buku karangan saya. Jadi buku karangan saya sekalian. Jadi ada buku karangan saya, itu inovasi pengelolaan pendidikan untuk pengembangan sekolah unggul. Jadi untuk bagaimana menciptakan sekolah yang unggul, menciptakan suatu institusi yang menjadi unggul, sehingga betul-betul terjadi perubahan antara yang lama dengan yang baru. Jadi ada target-target. Ini nanti kalau umpamanya mahasiswa itu sudah menjadi manajer pendidikan, kita harus membuat list kondisi yang lama seperti apa, kondisi yang akan ditargetnya seperti apa. Jadi ada perubahan dan semuanya itu harus terdokumentasikan gitu. Apalagi di zaman sekarang, zaman digitalisasi, oleh karena itu
Seorang manajer harus tahu itu bagaimana memimpin suatu institusi dan terdokumentasi. Terdokumentasi itu adalah sebagai suatu indikator apakah kita itu terjadi perubahan atau tidak begitu. Makanya kita harus membuat list perubahan-perubahan. Ya itu bukan cuma hanya katakanlah tahun 2024 perkembangannya sampai di sini, tapi tahun 2024 itu mulai Januari, Februari, Maret, April dan seterusnya itu harusnya meningkat. Nah, apa perubahan-perubahan yang terjadi? Nah, itu harus dibiasakan nanti untuk menjadi manajer yang unggul. Gitu. Oh gitu, biar tahu kita Ya, berubah atau enggak ya. ya, Eh, Prof ini kan sudah eh, mengajar mata kuliah ini udah lama ya. ya. Dari awal MAP ini mungkin ada mata kuliah inovasi pendidikan ini. Nah, Prof bisa melihat nih potensi yang mahasiswa MAP ini saat ini bagaimana sebagai manajer pendidikan. Ya, Ya. jadi kalau saya lihat itu mulai dari tahun 2002, mulai dari tahun 2004 gitu ya, ketika program studi Magister Administrasi Pendidikan itu berdiri, alhamdulillah alumni-alumni kita. Jadi itu sebagai suatu indikator apakah berhasil nggak mata kuliah ini ada dan diajarkan di program studi Magister Administrasi Pendidikan. Jadi manfaatnya banyak dan hasilnya juga banyak. Indikatornya apa? Indikatornya alumni kita banyak yang menjadi kepala sekolah, menjadi kepala dinas, menjadi sekda, menjadi bupati, wali kota, bahkan menjadi gubernur ada. Gitu. Jadi perkembangannya ada itu sebagai suatu indikator bahwa alumni-alumni program studi Magister Pendidikan ini cukup berhasil gitu. Alhamdulillah. Ya. Atau minimal itu menjadi guru di kelasnya itu kan artinya menjadi manajer pendidikan di kelas. Di kelas. Ya. Itu juga termasuk juga ya, Prof. Sebagai indikator, ya. Nah, kemudian di sini jadi Prof, apa yang perlu dipersiapkan Prof untuk mencapai lulusan manajer sebagai manajer pendidikan ini? Jadi ketika nanti untuk menyiapkan manajer pendidikan yang inovatif, mahasiswa itu ketika belajar harus serius. Jadi seriusnya itu apa indikatornya? Jadi yang bersangkutan datang pertemuan tatap muka yang ada di perkuliahan, menyimak, mendengarkan, mengerjakan tugas. Karena tugas itu jangan takut ya. Tuh kadang-kadang itu mahasiswa itu takut sama tugas. Karena apa? Karena terlalu membebani gitu loh. Ada beban gitu ya. Justru dengan ada beban itu kita dituntut untuk menghadapi tantangan itu, menyelesaikan beban tugas perkuliahan itu. Tidak ada beban maka tidak ada perkuliahan, tidak ada perubahan. Oleh karena itu, ketika mahasiswa menghadapi dikasih tugas itu, harusnya diterima dengan senang hati. Karena kita dituntut untuk membaca, membuat, menampilkan, mempresentasikan bagaimana respon-respon orang lain itu terhadap kita ketika kita disuruh presentasi gitu. Itu semuanya harus dikerjakan dengan baik gitu. Jadi enjoy saja ketika mendapat perkuliahan, ada tugas, ada ujian tengah semester, ujian akhir semester, begitu harusnya dilakukan secara senang hati gitu, senang hati. Ketika mahasiswa mengerjakannya itu atau mengikuti perkuliahan dengan serius, dengan baik, insya Allah itu dampaknya itu luar biasa. Ketika di luar itu atau ketika ditugasi di kantornya, itu bisa memimpin rapat dengan lancar, dengan baik. Bagaimana dia berkomunikasi, seperti Pak Medi itu kan. Komunikasinya bagus, lancar. Itu merupakan modal untuk bergaining possession, untuk mengambil keputusan. Keputusan tentu saja harus yang menguntungkan ya, menguntungkan kedua belah pihak.
Iya benar. seperti itu. Jadi ketika kita itu diberikan tugas, itu sebaiknya nggak usah mengulur-ngulur waktu ya, Dok. Iya, Nah, jadi ketika itu langsung dikerjakan, ya. iya, Kemudian kalau tulis tangan ya kerjakan tulis tangan, nggak nah, perlu mengeluh kita. iya, Apapun yang diberikan oleh dosen kita itu, itulah yang terbaik untuk kita semua. Pasti ada pelajaran dari yang diberikan tersebut. Nah, Prof, jadi kalau masalah inovasi ini sangat menarik ya, Prof. Yaitu menciptakan suatu hal-hal yang baru ya, Prof. Nah, keterbatasan dari mahasiswa kita ini untuk berinovasi itu apa, Prof? iya. Jadi ada suatu tips dari saya itu, Nah, ini tips. semakin tinggi jam terbangnya, Nah, semakin bagus, semakin lancar, semakin fasih, semakin cepat mengambil keputusan gitu. Jadi kadang-kala itu ketika di kelas itu harus banyak memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti arahan-arahan dari dosen gitu. Arahan-arahan itu berupa praktek-praktek atau tugas-tugas atau kerjaan-kerjaan, harus mahasiswa harus betul menikmatinya gitu. Kalau nggak mampu menikmati ya itu merupakan suatu kelemahan dari mahasiswa itu sendiri. Ada sebagai contoh, ada mahasiswa si A katakanlah, ketika ayo silakan siapa yang mau tampil, untuk yang bersangkutan tampil depan. Nah, tapi kalau hanya itu saja, hanya dia yang pinter itu, makanya kadang-kala saya suka menggilirkan mahasiswa untuk tampil depan, berbicara, mengambil keputusan, mempresentasikan suatu hasil. Mereka itu lancar, lincah menyampaikannya itu. jadi kita Ya, tidak hanya mendengarkan dari teori aja yang dari iya dosen, ya, betul, Prof. Tapi kita juga biasa untuk mempraktikkan di depan kelas dan lain-lainnya, ya, betul. Prof. Prof, ini mungkin ada saran untuk kepada manajer pendidikan saat ini, namun ataupun harapan ya Prof untuk Prof itu sendiri dari untuk manajer pendidikan itu sendiri. Ya, untuk kawan-kawan calon manajer pendidikan ataupun yang sudah jadi manajer, saya harapkan untuk belajar terus. Terus ketika dulu itu ada referensi buku yang harus dibaca, dibacalah itu. Karena kan sudah pada menjadi manajer, kemudian rajin-rajinlah bagaimana membuat list, ada perubahan-perubahan nggak setiap bulannya, setiap tahunnya gitu. Jadi harus ada perubahan, dibuat listnya. Kalau nggak dibuat list itu kadang-kala itu kita hanya menjalankan rutinitas yang ada di institusi itu saja gitu. Jadi nggak terkontrol. Tapi kalau dibuat listnya ada terkontrol, ada perubahannya. Begitu. Ini Prof, tadi kan yang terakhir ini ya. Saya mau nanya lagi nih Prof. Ketika kita membaca buku ini Prof, bagaimana supaya kita itu tahan dengan membaca buku ini Prof? Bisa selesai mungkin dalam 1 hari, 3 hari itu bagaimana? Apalagi tulisan-tulisannya yang itu tulisan semua, nggak ada gambarnya. Biasanya kan harus ada Ya, gambarnya ada gitu Prof. tarik, ada tarik. Ah, iya, iya. Mungkin Prof bisa jelaskan itu Prof? Ya, jadi ada trik-trik membaca yang efektif. Iya. Untuk membaca yang efektif itu kita harus membuat target. Targetnya itu sampai tema apa, atau sampai bab apa, atau halaman dari halaman ke halaman. Itu harus ditargetkan gitu. Terus kita harus berani mengambil keputusan yang mana yang harus dibaca dan yang mana yang tidak harus dibaca. Jadi cepat gitu. Kecenderungannya orang itu kini itu kan ini apa, sibuk. Sibuk, oh, iya Jadi benar. ketika pas baca memang bosan, boring. Nah, oleh karena itu harus ada trik-trik bagaimana membaca yang efektif gitu. Mana yang harus dibaca, mana yang tidak harus dibaca begitu. Udah itu bisa diulang lagi supaya teringat. Semakin Kita kita itu mengulang mengulang-ulang, semakin supaya apa namanya, mudah teringat ya. mudah teringat dan mudah dipahami. Sekarang itu uh, perlu ada suatu reading culture, budaya membaca itu bukan hanya membaca teks buku yang macam ini, tapi Hmm. dengan membaca elektronik itu yang ada di apa nama Aplikasi HP, e-book e-book ya, ya. yang ada di newsbook dan seterusnya itu
Nah, itu perlu dibiasakan juga. Jadi ada suatu budaya baru, membaca itu bukan hanya membaca buku, membaca majalah, tapi yang sifatnya elektronik sekarang itu. Itu juga merupakan suatu budaya baru, bagaimana membaca yang baik di antara iklan-iklan yang ada di medsos dan seterusnya. Iya, iya, iya. Iya, Benar itu, Prof. Oke, Prof. Eh, dengan berakhirnya tadi, Prof, berakhir iya, juga untuk podcast kita pada hari ini. Semoga ini semua bermanfaat bagi kita semua ya, Prof. iya baik. Dan mahasiswa S2 Pendidikan Administrasi Pendidikan Universitas Bengkulu ini. Terima kasih, Prof. Mungkin lain waktu kita akan berjumpa lagi untuk materi yang lainnya lagi. Terima Baik. kasih kepada sahabat podcast AP, yaitu selamat siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.